Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalan sudah di awal video ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah masa bekerja Rasulullah. Pada awal masa remaja, Rasulullah tidak mempunyai pekerjaan tetap. Dan sejak beliau hidup dalam asuhan pamannya, beliau bermaksud untuk menolong pamannya Abu Thalib yang sangat memerlukan bantuan karena kemiskinan dan anak-anaknya yang banyak. Beliau biasa mengembala kambing di kalangan Bani Sa'ad bin Bakar di Mekah dengan imbalan uang beberapa dinar. Di usia 25 tahun, Nabi pergi ke Syam sebagai pedagang dengan modal yang dimiliki Khadijah. Ketekunan, keuletan, dan kejujuran Nabi lah yang membuat Khadijah mempercayainya. Biasanya Khadijah menawarkan pedagang-pedagang lain untuk bekerja sama dengan beliau dengan keuntungan bagi hasil. Namun ketika bertemu dengan Nabi SAW, Sayyidah Khadijah terpukau dengan akhlak dan juga kejujuran yang luar biasa dari Rasulullah SAW. Yang kedua adalah nama-nama istri Rasulullah SAW. Yang pertama adalah Sayyidah Khadijah, istri pertama dan istri yang setia menemani Rasulullah SAW dalam dakwahnya. Bahkan dengan Khadijah, Nabi Muhammad tidak menikahi perempuan lain. Kemudian setelah Khadijah wafat dan sebelum hijrah menjadi titik berat kehidupan Nabi Muhammad. Setelah itu Nabi Muhammad baru menikahi beberapa wanita dengan berbagai alasan dan niat baiknya. Istri Nabi Muhammad yang kedua adalah Saudah bin Zam'ah. Rasulullah menikahi Saudah dengan niat ingin meringankan penderitaan, meningkatkan derajat dan menjaganya dari fitnah. Yang ketiga adalah Sayyidah Aisyah. Rasulullah menikahi Aisyah karena sebuah mimpi, dan mimpi Rasulullah itu berulang hingga 3 kali. Dan Sayyidah Aisyah adalah satu-satunya istri Nabi yang dinikahi dengan status lajang. Yang keempat adalah Hafsah. Rasulullah menikahi Hafsah dengan tujuan untuk memperhatikan keluarga sahabatnya. Yang kelima adalah Sayyidah Zainab. Zainab adalah istri dari Abdullah bin Jahsy yang gugur syahid dalam perang Uhud, lalu dinikahi Rasulullah pada tahun 4 Hijriah. Yang keenam adalah Hindun atau Ummu Salamah. Ummu Salamah mempunyai suami bernama Abdullah bin Abdul Asad yang meninggal karena perang Uhud. Yang ketujuh adalah Ummu Habibah. Ummu Habibah adalah istri dari Ubaidillah bin Jahsy dan mereka hijrah ke Habasyah. Suaminya murtad, masuk Nasrani dan meninggal di sana. Kemudian beliau menikah dengan Rasulullah SAW. Yang ke-8 adalah Juwariyah. Juwariyah adalah tawanan perang Bani Mustahlik yang kemudian menjadi milik Sabit. Lalu Rasulullah menebus dan menikahinya. Yang ke-9 adalah Zainab bin Jahsy, sepupu dan istri dari anak angkat Muhammad. Menurut Aisyah yang merupakan istri favorit Nabi Muhammad,
Zainab memiliki kecantikan yang setara dengannya, dan pada saat itu dilaporkan oleh At-Tabari bahwa pada suatu ketika Muhammad mencari Zaid ke rumahnya, namun Muhammad hanya menemukan Zainab yang terburu-buru mengenakan pakaian seadanya. Kemudian Muhammad pun berujar, "Terpujilah Allah yang Maha Kuasa, terpujilah Allah yang membolak-balikkan hati manusia." Yang ketiga adalah Rasulullah dalam hal berdakwah. Dalam usia ke-40, Rasulullah didatangi malaikat Jibril dan menerima wahyu pertama dari Allah. 3 tahun setelah wahyu pertama, Rasulullah mulai berdakwah secara terbuka dan menyatakan keesaan Allah dalam bentuk penyerahan diri melalui Islam sebagai agama yang benar dan meninggalkan sesembahan selain Allah. Rasulullah menerima wahyu secara berangsur-angsur hingga beliau meninggal dunia. Muhammad beserta pengikut awal mendapati berbagai bentuk perlawanan dan penyiksaan dari beberapa suku di Mekah. Seiring penganiayaan yang terus berlanjut, Muhammad membenarkan beberapa pengikutnya hijrah ke Habasyah. Sebelum Muhammad memulai misi hijrah ke Madinah pada tahun 622, peristiwa hijrah menandai awal penanggalan kalender Hijriyah dalam Islam. Kemudian di Madinah, Muhammad menyatukan suku-suku di bawah piagam Madinah. Setelah 8 tahun bertahan atas serangan suku-suku Mekah, Muhammad mengumpulkan 10.000 muslim untuk mengepung Mekah. Serangan tidak mendapat perlawanan berarti dan Muhammad berhasil mengambil alih kota dengan sedikit pertumpahan darah. Peristiwa tersebut dikenal dengan istilah Fathul Makkah. Baik, itu tadi penjelasan sedikit dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.